Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz, para guru ngaji, kepada yang saya hormati segenap keluarga besar Masjid Al-Jihad, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya sangat bergembira sekali, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya untuk hadir di masjid ini, berjumpa dengan seluruh jamaah kita bersaudara. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di masjid yang penuh barokah ini. Pada hari ini saya akan membahas 3 poin saja dalam tausiah kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu bahwa yang namanya perjuangan dalam menegakkan ajaran agama Islam, perjuangan istiqomah untuk jihad di jalan Allah, itu butuh keteguhan hati yang luar biasa. Karena dicontohkan oleh para nabi dan rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, kisah perjuangan dakwah para nabi dan rasul semuanya menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan sesuai dengan zamannya masing-masing. Seperti dicontohkan Nabi Nuh alaihissalam, dalam riwayat diterangkan diangkat menjadi nabi pada usia 50 tahun. Kemudian peristiwa terjadinya banjir bandang yang mana menghabiskan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kecuali yang ikut masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh itu ketika Nabi Nuh berusia 850 tahun. Nah, artinya Nabi Nuh dakwahnya selama 800 tahun, dan selama 800 tahun ini pengikutnya Nabi Nuh yang mau beriman kepada Allah, yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, naik ke dalam bahteranya Nabi Nuh, itu total ada 80 orang. Artinya 10 tahun berdakwah baru dapat 1 pengikut. Maka ini kegembiraan yang besar buat saya. Saya dari Bondowoso, Jawa Timur, kemarin sampai di kota Singkawang. Kemarin malam kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Raya Singkawang. Tadi pagi kita melanjutkan kajian subuh di Masjid Nurul Hidayah, daerah Naram Singkawang. Dan pada malam hari ini Allah takdirkan kita berjumpa di masjid ini. Baru sekali datang di Masjid Al-Jihad, alhamdulillah jamaahnya
sudah lebih dari 25 orang. Maka ini sebuah kegembiraan yang luar biasa. Para pengurus masjid tidak perlu berkecil hati, para takmir tidak perlu berkecil hati. Sudah jihad sekian ilmu, Allah takdirkan yang digerakkan hatinya untuk hadir di dalam kajian malam hari ini adalah hadirin hadirat yang hadir. Maka insya Allah orang-orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kita untuk menyempurnakan jihad kita sebagai seorang muslim, wajib hukumnya kita memiliki ilmu pengetahuan. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu diwajibkan untuk laki-laki yang beragama Islam dan perempuan yang beragama Islam. Di dalam hadis lain diterangkan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi." Tuntutlah ilmu mulai dari buaya ibu sampai liang lahat. Kenapa ilmu begitu penting? Karena zaman sekarang banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan agama Islam demi untuk kepentingan pribadinya dan golongannya dipecah belah, diadu domba antar sesama umat Islam hanya karena perbedaan masalah khilafiyah saja. Padahal masalah khilafiyah di dalam Islam adalah sesuatu yang lumrah selama tidak keluar dari fardhu Al-Quran, tidak keluar dari fardhu As-Sunnah, tidak keluar dari fardhu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka antara satu muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. Diterangkan di dalam sebuah hadis bahwa ketika Nabi SAW nyawanya sudah sampai di dalam tenggorokan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita rawat persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Yang sama kita perjuangkan bersama-sama, yang beda ayo kita berlapang dada menerima perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada sebuah sabda Nabi yang menerangkan tentang masalah khilafiyah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Yahudi nanti akan pecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan. Waftaraqati ala ummati 73 firqatan. Dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum yadkhuluna an-nar, semuanya masuk neraka, illal wahidah, kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, "Ma hiya ya Rasulullah?" Apa yang satu itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, "Ma alaihi ana wa ashabi." Apa saja yang mengikuti berdasarkan pada diriku dan para sahabat-sahabatku. Maka kalau hari ini umat Islam yang cerdas sudah tidak perlu meributkan lagi tentang masalah sholat pakai usolli atau tidak pakai usolli. Nggak perlu ribut lagi. Doa iftitahnya berbeda. Ada yang menggunakan kabira walhamdulillah katsira, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Al-Fatihahnya bismillahnya beda. Bismillahnya ada yang jahar, bismillahnya ada yang sir, bismillahnya ada yang fil qalbi atau di dalam hati. Ketika kita yang tidak, ada yang sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ada yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ini tidak perlu dipertentangkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena kalau kita sebagai umat Islam yang cerdas, semuanya ada dasar hukumnya masing-masing. Mau nggak saya jelasin apa dasar hukum antara yang usolli dan yang tidak usolli, antara yang kabiro dengan yang hamdan Allahumma ba'id baini, antara bismillah sir dan bismillah jahar, supaya kita semua ini nggak saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama,
Di dalam Islam, organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ada dua. Yang pertama yaitu Muhammadiyah, yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Pendiri Muhammadiyah namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1914 Masehi. Pendiri Nahdlatul Ulama namanya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi. Banyak sekali pengikut Muhammadiyah dan pengikut NU yang tidak tahu bahwa keduanya adalah kakak dan adik kelas. Keduanya pernah berguru kepada 4 orang guru yang sama. Yang pertama, beliau berdua pernah berguru kepada Kiai Muhammad Fadil Bangkalan. Yang kedua, beliau berdua pernah berguru kepada Kiai Muhammad Sholeh Dawat Semarang. Yang ketiga, beliau berdua pernah berguru kepada Imam Nawawi Al-Bantani di Mekah. Dan yang keempat, beliau berdua pernah berguru kepada Syekh Khatib Al-Minkabawi, asalnya dari Minangkabau, menjadi imam besar Masjidil Haram di Mekah. Maka ketika dua orang ini pulang ke Nusantara, Kiai Ahmad Dahlan menghadapi kaum-kaum cendekiawan, kaum-kaum priayi karena asalnya dari Jogja. Yang dihadapi adalah orang-orang yang intelektual, yang dihadapi adalah orang-orang yang cerdas, yang akal pikirannya mudah menangkap berbagai macam ilmu yang sesuai dengan logika. Maka lahirlah Muhammadiyah dengan madhab dan manhaj yang kita kenal sampai saat ini. Sementara Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika ada di Jombang, beliau menghadapi orang-orang awam, menghadapi para bromocora, menghadapi para penjahat, menghadapi para perampok, orang-orang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Maka dikeluarkan ijtihad dari Kiai Hasyim Asy'ari sehingga lahirlah Nahdlatul Ulama yang hingga saat ini kita ketahui selalu mengaitkan, memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah tradisi masyarakat yang berkembang. Nah, kalau kita pelajari keduanya, dua-duanya tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh mengenai masalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah. Nah, kalau Muhammadiyah itu yang jadi pegangan adalah mencari manhaj yang paling dekat dan yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau NU rata-rata lebih memilih madhab yang paling diambil rujukannya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Menerima 4 madhab, tapi yang paling diambil rujukannya adalah Imam Syafi'i. Nah, kalau kita melihat riwayat tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah, itu total kurang lebih ada 40 riwayat, 40 hadis yang menerangkan tentang cara Rasulullah sholat. Rasulullah ini kan bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Untung kalimatnya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana kalau Rasulullah bersabda, sholatlah kalian seperti aku sholat? Insya Allah tidak akan ada satupun umat Islam yang mampu secara sempurna mengikuti sholat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ada 40 riwayat hadis yang menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim dalam berbagai macam kondisi. Ada yang bismillahnya jahar, ada yang bismillahnya sir, seperti tadi kita berjamaah. Ada yang bismillahnya fi qalbi. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu imamnya bismillahnya sama sekali tidak bersuara. Nah, para ulama-ulama ini berijtihad, kan tidak mungkin kita sholat menggunakan 3 model sekaligus di dalam satu sholat. Maka muncullah yang namanya madhab Imam Hanafi. Keluarlah madhab Imam Malik bin Anas alias Imam Maliki. Keluarlah madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Keluarlah madhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Madhab itu artinya madhab ilaih, apa yang paling condong, apa yang hati kita paling condong kepada amalan tersebut, maka ikuti amalan tersebut. Maka nggak usah
sudut, yang baca bismillah silahkan baca bismillah, jangan. Yang mau sir silahkan sir, karena semuanya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika masuk di dalam doa iftitah ada Allahumma ba'id baini, ada kabira walhamdulillahi katsira, itu riwayatnya dua-duanya sama-sama ada. Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Di dalam riwayat, di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, bahkan dalam Kutubus Sittah diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya beliau ketika doa iftitah yang dibaca adalah Allahumma ba'id baini. Maka karena Muhammadiyah mentarjih, memilih yang paling dekat dengan Rasulullah, maka disepakati oleh para ulama Muhammadiyah iftitahnya Allahumma ba'id baini. Nah, sementara NU kan pakai kabira walhamdulillahi katsira, itu juga ada riwayatnya. Bagaimana riwayatnya? Bagaimana dalilnya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah dengan para sahabat, Rasulullah baca doa iftitah Allahumma ba'id baini, kemudian Umar bin Khattab di belakang membaca kabira walhamdulillahi katsira. Maka setelah selesai sholat, berdirilah Rasulullah, berbalik badan bertanya, tadi yang baca kabira walhamdulillahi katsira itu siapa? Dijawab oleh Umar bin Khattab, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau hai Umar, ketika engkau membaca kabira walhamdulillahi katsira, turun 39 malaikat membawa rahmat untuk dirimu. Maka ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang NU menggunakan kabira di dalam membaca iftitah. Maka ini yang harus kita rawat dan kita jaga, karena zaman sekarang ini banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, menggunakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan-kepentingan organisasi atau politiknya, dipecah belah antara yang satu dengan yang lainnya. Masalah subuh, yang satu kunut, yang satu gak pakai kunut, ribut. Alhamdulillah zaman sekarang sudah gak ada yang ribut, karena yang ribut sama-sama gak sholat subuh. Padahal kunut sendiri itu sunnah. Memang di dalam riwayat diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak subuhnya tidak menggunakan kunut, tapi menggunakan kunut juga ada riwayatnya. Maka kita saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Yang jadi masalah itu adalah masjid ini subuhnya nggak pakai kunut, bener ya? Masjid ini subuhnya nggak pakai kunut, terus tiba pakai atau nggak pakai? Oh, campur di sini. Misalkan masjid ini total nggak pakai kunut, terus saya datang petentang-petenteng karena saya subuh pakai kunut, saya paksa pokoknya subuhnya harus pakai kunut. Ini yang jadi masalah. Maka kita harus menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya saya kalau keliling dakwah, masuk ke dalam masjid, disuruh imami sholat, saya selalu berusaha untuk menjaga supaya tidak jadi imam. Khawatir, takut-takut tidak sama mazhab yang ada di masjid tersebut dengan mazhab yang saya jalankan. Kalau sholatnya sama-sama sah, orang sama-sama diawali dari niat, diakhiri dengan salam, semua rukun dan wajibnya semua sama. Nah, ini kalau kita kembangkan lagi masalah sholat saja, ikhtilafnya sudah luar biasa. Kalau kita kembangkan lagi kehidupan tengah-tengah masyarakat, ini juga luar biasa. Mulai dari masalah ada yang tahlilan atau tidak, ada yang talqin mayit atau tidak, ada yang maulud atau tidak. Maka ini tidak usah diperdebatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini kalau kita kaji semua sampai subuh nggak selesai dalilnya antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi intinya jihadnya kita saat ini adalah jihad untuk membangun persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Walana a'maluna walakum a'malukum. Urusan yang sama ayo kita perjuangkan bersama-sama, urusan yang beda ayo kita saling berlapang dada antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusiku an tatada'a alaikumul ummah kama tatada'a
itu bagaikan makanan yang jumlahnya sangat sedikit, rasanya sangat enak, sangat lezat, dikelilingi oleh orang-orang yang jumlahnya sangat banyak dalam keadaan perutnya sangat lapar. Ini saya ulangi lagi, nanti umatku, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman umatku bagaikan makanan yang sangat enak, jumlahnya sangat sedikit, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat banyak dalam keadaan perutnya sangat lapar. Maka para sahabat ketakutan, merasa ngeri dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya para sahabat, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah pada hari itu jumlahmu sangat sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, la bal antum yauma idzin katsir, tidak, akan tetapi jumlah kalian wahai umat Islam sangat-sangat banyak sekali. Walakinnakum guthaun kabusa isyai, akan tetapi walaupun banyak bagaikan buih di lautan, banyak tapi tidak ada artinya. Kenapa kok bisa banyak tidak ada artinya? Karena umat Islam pada akhir zaman akan ditimpa sebuah penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia menyebabkan takut kepada kematian. Berapa banyak umat Islam zaman sekarang bahkan untuk sesuatu yang paling penting, ibadah yang paling utama di dalam Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat, amalan yang pertama kali ditanyakan nanti ketika yaumul hisab adalah amalan sholat. Betapa banyak umat Islam yang lalai meninggalkan ibadah sholat hanya untuk kepentingan-kepentingan yang urusannya bersifat duniawi. Karena dagangannya mulai ramai, dia tidak mau mengerjakan sholat. Karena ada tugas kantor, dia lupakan, dia tinggalkan sholat. Karena dia mungkin seorang pejabat, ada tugas-tugas, ada deadline yang harus dikerjakan, dia tinggalkan sholat dengan gampangnya. Padahal ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi SAW sampai kepada neraka, nah di neraka ada satu tempat yang namanya Sakor. Di dalam Sakor itu ada sekumpulan orang-orang yang mengalami siksaan. Ditanyakan kepada mereka, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami tidak mengerjakan sholat ketika kami hidup dulu. Maka ini yang paling penting, gak usah ribut yang beda-beda, gak usah ribut masalah perbedaan. Yang penting kita semangat untuk mengistiqomahkan sholat. Dengan barokah istiqomah sholat ini, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang rahmatan lil alamin, daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, istiqomah di dalam menjaga iman dan Islamnya, istiqomah di dalam menjaga ibadahnya, diselamatkan anak keturunannya, diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan penyakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah, baik dirinya maupun keluarganya. Kita semua dilindungi dari berbagai macam bahaya, wabil khusus ujian virus COVID ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Dan yang paling penting, kita semua mendapatkan hadiah wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah yang kedua, saya mohon keikhlasan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saat ini saya sedang dalam proses pembangunan pondok pesantren di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah yang dibaca oleh seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, hajat pembangunan pondok pesantren segera dikabulkan oleh Allah, bangunannya segera berdiri dan bisa mencetak generasi yang mensiarkan agama Islam, mensiarkan kalimat tauhid, mengenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup dengan doa.
yakinkan bahwa doa yang kita panjatkan nanti pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami malakun, tidaklah orang-orang berkumpul, wa yad'u ba'duhum, ada satu orang yang berdoa, wa yu'aminuhum sa'iluhum, yang lainnya mengaminkan, illa ajabahullah, melainkan pasti Allah akan mengabulkan. Mungkin lisan saya yang penuh dosa, lisan saya yang banyak kesalahan, mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, tapi barokah jamaah yang hadir pada malam hari ini, ada yang ahli tahajud, ada yang ahli qiyamul lail, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli puasa, ada yang ahli membaca Al-Quran, kemudian lisannya mengucapkan amin, dikabulkan oleh Allah setiap doa yang dipanjatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqinna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aqitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Informasi terakhir, nanti sepulang dari kajian ini bisa buka akun YouTube Koko Ustadz Official. Kajian pada malam hari ini insya Allah akan diupload di Koko Ustadz Official. Tonton videonya karena insya Allah di dalam situ banyak ilmu pengetahuan. Subscribe channelnya karena dengan menonton videonya sama dengan ikut menyumbang pembangunan pondok pesantren yang saat ini sedang dibangun di Bondowoso, Jawa Timur. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya mendapatkan kesempatan untuk kita kembali berjumpa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya mungkin suul adab, ada ucapan-ucapan yang menyinggung hati semua jamaah yang hadir malam hari ini. Insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala dan berkah